Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ramadan Gifari. Di sini saya akan menjelaskan kode atau script C# untuk melakukan jump player atau player yang melompat di Unity versi 6.1. Di sini kita pakai game 2 dimensi. Di sini saya sudah membuat sprite-nya untuk player dan juga ground-nya. Saya menggunakan sprite untuk membuat pertama animasi idle, lalu animasi bukan animasi, ini dirt, terus animasi jump sama animasi berjalan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kodenya. Di sini pertama kita panggil dulu Unity Engine-nya. Lalu di sini kita membuat variabel move speed. Itu kita atur sebesar 5. Lalu untuk variabel jump force-nya itu sebesar 10. Nanti ini akan digunakan untuk mengatur kecepatan dan juga kecepatan juga ketinggian lompat yang akan digunakan di dalam void update sini. Ini keduanya bertipe float. Lalu di bawahnya kita panggil juga komponen yang akan kita ubah. Di sini ada rigid body 2 dimensi, terus juga ada animator, dan terakhir ada sprite renderer. Oke. Kita masuk ke dalam fungsi update. Di dalam fungsi update, di sini kita buat ini lagi variabel. Variabelnya berisi input get axis raw horizontal. Ini gunanya untuk mengambil input dari hardware kita, dari keyboard ini, itu secara horizontal. Kalau di Unity itu sudah diatur, kalau misalnya horizontal itu berarti kita bisa menggunakan tanda left, arrow left atau right, dan juga keyboard alfabet A atau D. Nah, di sini ketika yang diinput adalah sebelah kiri, nanti nilai ininya akan berubah menjadi min 1. Sedangkan ketika kita menginput kanan, maka diubah menjadi angka 1, nilai plus 1. Sedangkan jika tidak dipencet apa-apa, maka akan bernilai 0. Nah, di sini kita buat RB. RB itu rigid body sini. RB-nya. Terus bikin linear velocity. Di sini move input. Move input berarti hasil dari sini, misalnya ke kiri berarti min 1. Min 1 dikali move speed. Move speed sudah diatur di atas. Berarti ketika ke kiri min 1 dikali move speed, maka dia akan bergerak ke kiri dengan kecepatan min 5. Sedangkan kalau ke kanan sebaliknya, dia akan membuat nilai kecepatannya menjadi plus 5. Nah, di sini yang diubah adalah aksis Y. Berarti secara horizontal ya, ke kiri dan ke kanan. Lalu di sini ini untuk mengatur split renderer. Di split renderer, karena saya menggunakan pixel art di sini, pixel art yang saya buat ini aslinya menghadap ke kanan. Saya tidak membuat menghadap ke kiri. Nah, di sini ketika move inputnya lebih dari 0, berarti menghadap ke kanan, maka split renderernya tidak di flip, maka tetap menghadap ke kanan, tetap sesuai default di sini menghadap ke kanan. Nah, yang di sini move input kurang dari 0, berarti minus, berarti ke arah kiri, maka split rendernya akan di flip. Nah, mari kita coba buka di sini. Oke, di sini saya start dulu. Nah, ini ketika si playernya ke kanan, maka dia menghadap ke kanan. Nah, ketika si player ke kiri, nah maka dia akan di flip sprite-nya.
akan menghadap ke kiri juga. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke kodenya. Di sini ini untuk mengatur animator ya. Kan saya punya 3 animasi di sini. Ini ada animasi idle yang ini. Lalu ada animasi jump dan juga animasi berjalan. Nah, ini gunanya ketika dipasang boolean, ini kita masukkan parameter is walking. Nanti di sini di animator ini masukin parameter is walking. Nah, ini pertama animasi idle nih. Di sini animasi berjalan. Nah, ini ada transisi. Di transisi ini, nah, jika nilai is walking-nya true, maka dia akan mengubah sprite animasi idle-nya menjadi animasi walk. Nah, ketika bernilai false, maka akan balik lagi menjadi animasi idle. Begitu juga sebaliknya jika ke jump. Di sini jika is jump-nya true, maka dia akan mengubah animasi jump, sedangkan kalau is jump-nya false, dia akan berubah lagi menjadi idle. Dan seterusnya. Oke, di sini bawahnya ini untuk input lompatnya. Di sini input get key, dia ngambil key dari kunci dari hardware yang diinput sama usernya. Di sini kodenya adalah spasi. Jadi kalau misalnya klik spasi, dia akan berjalan. Tapi dikasih syarat lagi sini. Dan is grounded. Berarti ketika user klik spasi dan is grounded. Is grounded itu di sini diatur nih di bawah. Grounded itu adalah ketika si player menyentuh tanah. Di sini sebenarnya bukan di playernya, tetapi ada suatu komponen lagi di playernya, itu adalah komponen ground check di sini. Nah, ini ketika ground check ini menyentuh tanah, baru dia bisa lompat. Sedangkan jika ground check ini masih di atas, dia tidak bisa lompat lagi. Kita bisa cek di sini. Di sini saya akan coba untuk spam tombol spasi untuk mengecek apakah dia akan lompat terus-menerus di sini. Nah, di sini dia akan terus turun, dan ketika sudah di bawah baru bisa lompat lagi. Oke. Nah, di sini nih, jadi udah dimasukin space dan syaratnya adalah is grounded. Di sini kita buat linear velocity lagi. Tapi di sini kita ubah perubahannya di aksis X. Sebelumnya kan Y, berarti dia pergerakan ke kiri kanan, sedangkan ini pergerakannya ke atas ke bawah. X. Di sini baru masukin nilai jump force-nya, yaitu sebesar 10. Jadi nanti kalau misalnya klik spasi lalu sudah sesuai syarat, playernya ada di ground, maka aksisnya akan di plus 10 ke atas. Oke. Selanjutnya ini sama seperti sebelumnya tuh yang animator is walking. Ini untuk mengubah animasi sprite-nya saja. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.